Kita jangan dulu mengatakan sudah mengerjakan ibadah kalau kita tidak mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu sehingga menjadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas yang manakah hakikat sebenarnya yang dikatakan ibadah, dan di manakah letak duduknya sesuatu amal perbuatan kita itu baru dinamakan ibadah. Kita jangan dulu mengatakan sudah mengerjakan ibadah kalau kita tidak mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu sehingga menjadi ibadah. Hakikat tanpa syariat adalah batal. Syariat tanpa hakikat adalah kosong. Kulit tanpa isi adalah kosong. Isi tanpa kulit adalah batal. Ahli kulit mestinya mendalami isi, dan ahli batin mestinya menghiasi diri dengan kulit. Pertemuan dua lautan antara syariat dan hakikat, pertemuan dua lautan antara pikir dan zikir, pertemuan dua lautan antara akal dan rasa. Apakah sesuatu itu memiliki nilai ibadah, ataukah hanya adat atau kebiasaan saja, atau hanya tampak saja, atau hanya gambarnya saja sebagai gambar ibadah? Maka ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bersama niat. Maka yang membedakan sesuatu itu termasuk ibadah atau hanya tampaknya saja ibadah adalah niatnya. Apabila niatnya semata-mata menjalankan perintah Allah, maka semua apa yang kita lakukan adalah ibadah. Dan sebaliknya, seandainya niat kita ternyata adalah selain itu, maka meskipun wujudnya atau gambarnya atau tampaknya ibadah, tetapi nilai ibadahnya adalah tidak ada. Syahadat adalah bentuk ibadah, salat adalah bentuk ibadah, puasa adalah bentuk ibadah, zakat adalah bentuk ibadah, dan haji adalah bentuk ibadah. Tetapi seandainya bentuk-bentuk ibadah tersebut tidak kita niatkan semata-mata karena menjalankan perintah Allah, maka apa-apa yang kita kerjakan hanyalah bentuknya saja, hanyalah gambarnya saja, hanyalah tampilannya saja, tidak ada nilai ibadahnya atau kosong melompong. Maka ingatlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti akan banyak umatku yang sholat tapi sebenarnya tidak sholat, puasa tapi sebenarnya tidak puasa, melainkan hanya mendapatkan lapar dan dahaga jua. Hadis riwayat At-Tabrani. Inilah yang diancam oleh Allah neraka wail, diterangkan dalam ayat fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. Dan ketahuilah pula olehmu, makan itu juga adalah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, minum pun juga diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Tetapi apabila kita makan dan minum karena lapar dan haus, dan tidak disadari atau diniatkan bahwa makan dan minum kita adalah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanyalah makan dan minum karena kebiasaan,
karena adat saja, kosong dari nilai ibadah. Tetapi apabila kita niatkan semata-mata karena menjalankan perintah Allah, maka makan dan minum kita akan menjadi ibadah atau memiliki nilai ibadah. Maka jagalah dan perhatikanlah masalah niat. Letakkan kesadaran pada semata-mata menjalankan perintah Allah, bukan yang lainnya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sedetik pun tidak pernah putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya aku ingin memberikan sedikit nasihat. Apakah penyebabnya sehingga manusia menjadi saling benci antara satu sama lain? Yang semulanya bersahabat dengan baik, akhirnya menjadi musuh. Yang semulanya saling mencintai, ujungnya saling membenci, dan seterusnya. Soal, bagaimanakah caranya apabila kita memberikan sesuatu kepada orang lain supaya tidak sakit hati atau kecewa pada akhirnya? Jawab, jika kita memberi sesuatu kepada seseorang lillahi ta'ala atau karena Allah, maka kita tidak akan kecewa seandainya kita tidak memperoleh apa-apa imbalan daripada orang tersebut, karena kita tetap akan tenang dan tentram dengan rezeki yang hakikatnya datang daripada Allah jua. Karena kita yakin Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Namun sekiranya apabila kita memberikan sesuatu kepadanya karena kita kasih dan cinta padanya, ketahuilah tatkala dia pergi meninggalkan kita, kita akan kecewa, kita akan menghukumnya, bahkan memfitnahnya. Karena kita merasa bahwa dia telah melupakan kebaikan yang kita lakukan kepadanya, ibarat kacang lupa kulitnya. Apabila kita merasa bahwa kitalah yang telah menolongnya atau yang telah membantunya, maka di saat dia melupakan kebaikan kita atau mengkhianati kita, maka sudah dipastikan kita akan sakit hati, marah, jengkel, dan bahkan sangat membencinya. Jika sifat-sifat ini sudah ada dalam diri kita, maka lunturlah seluruh amal kebaikan yang sudah pernah kalian lakukan. Oleh karena itu, jika kamu tidak ingin sakit hati atau kecewa di saat engkau berbuat baik kepada orang lain, maka awalilah pemberianmu itu dilakukan semata-mata karena Allah. Berbuatlah karena Allah semata-mata. Maka engkau akan melihat kebaikan yang muncul dalam dirimu itu adalah kurniaan Allah kepada kita. Amal kebaikan itu adalah rahmat dari Allah, bukan hasil usaha kita. Jadi kita sepatutnya bergembira menerima rahmatnya, tidak bergembira melihat diri kita berbuat kebaikan. Sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Soal, bagaimanakah caranya agar hubungan kasih sayang antara suami dan istri itu tidak akan bisa terpisahkan, atau orang yang sedang pacaran atau bertunangan, sehingga hubungannya bisa sampai ke pelaminan? Jawab, jika kita berkasih sayang kepada seseorang lillahi ta'ala atau karena Allah, maka kasih sayang kita pasti tidak pernah pudar. Karena kita memahami tuntutan agama bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengkaruniakan kasih sayang dan rahmatnya kepada insan yang berkasih sayang karenanya. Apabila kasih sayang itu dibangun karena lillahi ta'ala atau karena Allah semata-mata, maka kasih sayang itu akan kekal, karena kita mendamba rahmat Allah, dan kasih sayangnya itulah yang tertinggi jua.
Namun sekiranya apabila kita berkasih sayang karena kelebihan dan rupa para seseorang, ketahuilah, tatkala ada satu kelebihan pada orang yang kita cintai itu hilang, atau tatkala rupa parasnya berubah disebabkan faktor kemalangan atau usia, maka kita akan menjauhinya, kita pasti akan mengabaikannya. Begitupun jika kita bersahabat dengan seseorang lillahi ta'ala, maka persahabatan tersebut tetap juga akan membuahkan kemanisan dalam suka dan duka, susah dan senang, gembira dan sedih, dan sebagainya. Namun sekiranya kita bersahabat dengan seseorang karena kehebatan dan kemuliaan yang ada pada dirinya, tatkala kehebatan dan kemuliaan itu kian hilang darinya, kita akan meminggirkannya, kita tidak akan mempedulikannya, karena apa yang kita harapkan daripadanya sudah tiada, yaitu kehebatan dan kemuliaan. Maka dari itu, mulai saat ini, di ketika ini, berkasih sayang dan bersahabatlah lillahi ta'ala atau karena Allah. Pastinya kasih sayang dan persahabatan itu akan kekal hingga ke surga. Semoga apa yang sudah aku sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya.